Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rozin, NIM 41822110024. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas besar dua agama Islam. Materi yang saya ambil adalah perkawinan dalam Islam. Yang pertama ada gambaran umum. Hukum perkawinan dalam Islam memiliki peran sentral dalam membentuk struktur sosial masyarakat Muslim. Yang kedua, alasan pemilihan topik. Pemahaman mendalam terkait hukum perkawinan dapat memberikan wawasan lebih baik tentang nilai-nilai dan norma yang mendasari kehidupan berkeluarga dalam Islam. Yang ketiga, tujuan presentasi adalah menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan dalam Islam. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan sistem perkawinan di budaya lain. Yang ketiga, menyoroti aspek etika dan sosial dalam konteks perkawinan Islam. Pengertian perkawinan dalam Islam adalah perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial antar dua individu, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah. Hal ini menciptakan dasar bagi kehidupan berkeluarga yang Islami dengan aturan-aturan yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Perbedaan dengan sistem perkawinan di budaya lain adalah penting untuk memahami bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam mungkin berbeda dengan sistem perkawinan di budaya non-Islam. Perbedaan ini mencakup pandangan tentang peran suami dan istri, hak-hak dan kewajiban, serta prosedur penceraian. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menilai perkawinan dalam konteks keagamaan dan budaya Islam. Setelah itu ada prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam. Poin utamanya itu pertama, rukun-rukun perkawinan. Yang pertama, niat tulus dan jelas dari kedua belah pihak. Yang kedua, pembayaran mahar sebagai tanda keseriusan. Yang ketiga, saksi-saksi yang memahami perjanjian perkawinan. Yang kedua ada hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, hak dan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, perlindungan, dan keadilan. Yang kedua, hak dan tanggung jawab istri dalam mendukung kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, prinsip kesetaraan dalam memandang hak dan kewajiban. Berikutnya ada aspek hukum dan etika. Hukum terkait penceraian dan poligami dalam Islam. Yang pertama, penceraian. Poin 1. Prosedur penceraian dalam Islam. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan disertai alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Poin 2. Faktor-faktor yang dapat menjadi dasar penceraian. Yang pertama adalah perselingkuhan, yang kedua kemalasan, yang ketiga kurangnya keterampilan komunikasi, yang keempat ekspektasi yang terlalu tinggi. Poin 3. Penyelesaian damai sebagai preferensi. Penyelesaian secara mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan dibantu oleh mediator. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, mediator bisa dari hakim maupun non-hakim yang terdaftar di pengadilan agama terkait. Mediasi di pengadilan dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai, yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Yang kedua ada poligami. Ketentuan hukum terkait poligami adalah boleh menikah lebih dari satu istri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan jangan pernah menikah atau berpoligami yang tidak mengikuti syarat-syarat serta ketentuan yang berlaku, serta tidak disidangkan di pengadilan agama. Yang kedua, syarat dan etika dalam menjalani poligami menurut ajaran Islam. Persyaratan tersebut misalnya, pertama, seorang pelaku poligami harus memiliki sikap adil di antara para istrinya. Yang kedua, harus semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, harus dapat menjaga para istrinya, baik menjaga agama maupun kehormatannya. Berikutnya ada etika dalam menjalankan perkawinan. Yang pertama, pentingnya komunikasi. Perlu peran komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan suami istri. Yang kedua, menyuarakan perasaan dan kebutuhan secara terbuka. Selanjutnya, komitmen dan kesetiaan. Pentingnya komitmen dalam mempertahankan ikatan perkawinan. Yang kedua, kesetiaan sebagai dasar kehidupan berkeluarga yang harmonis. Kesimpulannya adalah, yang pertama,
Hukum perkawinan dalam Islam memegang peranan sentral dalam membentuk kehidupan berkeluarga yang sejalan dengan agama. Yang kedua, prinsip-prinsip seperti niat tulus, mahar, dan kesetaraan suami istri menjadi fondasi utama dalam hukum perkawinan Islam. Yang ketiga, penceraian dan poligami diatur oleh prinsip-prinsip tertentu dengan penekanan pada penyelesaian damai dan etika yang tinggi. Selanjutnya sarannya. Yang pertama, pemahaman mendalam terhadap hukum perkawinan Islam sangat penting bagi setiap individu muslim yang menjalani kehidupan berkeluarga. Yang kedua, pelibatan dalam proses komunikasi yang terbuka dan jujur dapat menghindari konflik yang dapat mengarah pada penceraian. Yang ketiga, kesetiaan, komitmen, dan penghargaan terhadap nilai-nilai Islam dapat memperkuat ikatan perkawinan. Yang keempat, penelitian lebih lanjut dan pembelajaran kontinu diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum perkawinan dalam Islam. Yang kelima, mendorong adopsi nilai-nilai etika Islam dalam mengatasi konflik perkawinan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Berikut daftar referensi dari materi yang saya ambil kali ini. Yang pertama ada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1-3. Ayat-ayat yang membahas hukum perkawinan, perceraian, dan poligami. Yang kedua ada hadis dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sumber utama hadis yang memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Yang ketiga ada buku Islamic Family Law oleh Asifa Quraish, Landes, and Najibah Syed Miller. Menyajikan analisis mendalam tentang hukum perkawinan dan keluarga dalam konteks Islam. Yang keempat ada buku Marriage and Moral in Islam oleh Sayyid Muhammad Rizvi, menyelidiki konsep perkawinan dalam Islam dengan fokus pada aspek etika moral. Yang kelima, artikel Journal Islamic Law and the Modern World oleh Muhammad Hashim Kamali, membahas relevansi hukum perkawinan Islam dalam konteks dunia modern. Yang keenam ada Understanding Islamic Law oleh Raj Bahala, memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum Islam termasuk hukum perkawinan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.